Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 8 ya. Bukunya tetap yang ini, LKS menggunakan ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan berpangkat. Judulnya sudah Ika tulis di papan. Nah, operasi hitung bilangan berpangkat. Nanti setelah pembelajaran, Ika harapkan ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat melakukan operasi hitung pada bilangan berpangkat. Oke, langsung saja kita pada materi hari ini ya. Yang pertama, kalian buka halaman 5 ya, bisa dilihat untuk yang ini. Halaman 5, kamu lihat halaman 5 yang atas. Halaman 5 yang atas. Di sana ada operasi perkalian bilangan berpangkat. Judul yang atas yang besar, judul yang besar itu adalah operasi hitung pada perpangkatan bilangan bulat, ya. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam operasi hitungnya. Oke. Ya. Di sini di papan sudah Ika tuliskan. Yang pertama kita belajar tentang operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, yang pertama itu sudah saya tuliskan bentuk umumnya sesuai dengan di buku LKS, sesuai dengan yang ini ya. Jika di sana terdapat ya, untuk A itu bilangan real dan A dan B itu bilangan real serta bilangan bulat M dan N, berarti itu pangkatnya ya, berlaku sifat-sifat pangkat sebagai berikut. Jadi yang pertama kita belajar tentang perkalian. Sudah saya tuliskan seperti ini ya. A pangkat M ya, silahkan dilihat. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlah jika ada perkalian bilangan berpangkat. Tapi ada catatannya, operasi hitung bilangan berpangkat itu akan berlaku sifat seperti ini jika apa? Jika basisnya atau angka dasarnya itu sama. Jika ini A, yang bawah ini lawannya juga A. Jika ini B, ini juga B. Maksudnya seperti apa? Langsung saja ke contoh. Contohnya sudah Ika tuliskan ya. Sudah Ika tuliskan. Nah, contoh yang pertama itu adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Ini boleh berlaku sifat operasi perkalian ya. Bu, kalau misal 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, apakah boleh berlaku sifat ini? Tidak. Kenapa? Karena angka dasarnya berbeda. Yang satu 2, yang satu 3. Jadi tidak akan berlaku operasi hitungnya untuk pangkat. Ya, jadi harus dihitung masing-masing. Tapi kalau angka dasarnya sama, perlu diingat ya, operasi hitung perkalian berpangkat akan berlaku jika angka dasarnya sama. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Jadi seperti ini. Kenapa bisa berlaku sifatnya? Kalau kita lihat sifatnya, berarti ini kan tinggal pangkatnya dijumlah. Kemudian nanti kita pangkatkan. Tapi kita akan mencoba bagaimana pembuktian dari rumus itu, tapi melalui contoh ya, agar lebih mudah. Jadi kita tuliskan seperti ini. 2-nya sebanyak 3, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak berapa pangkatnya? 3. Nah, sedangkan yang belakang berapa? 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa? Sebanyak 4. Kalau hitung manualnya seperti ini asalnya. Nah, berarti 2-nya berapa jumlahnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti artinya adalah 2 pangkat 7. Jadi 2-nya adalah sebanyak 7. Nah, kita hitung atau kita bandingkan ini dengan menghitung berdasarkan sifatnya ya, terbukti atau tidak. Kita lihat, jika ini dikali dengan angka dasarnya sama, maka pangkatnya cukup dijumlah ya. Berarti kalau 2
pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, itu hasilnya berapa? Ya tinggal pangkatnya dijumlah. 2 pangkat 3 ditambah 4. Angka dasarnya ditulis satu saja ya. Kemudian hasilnya berapa? 2 pangkat 7. Kamu lihat. Nah, sama. Jadi terbukti kalau kita menggunakan sifat tersebut tidak perlu kita jabarkan manual satu-satu perkaliannya, tapi langsung saja pangkatnya kita jumlahkan kalau ketemu perkalian. Setelah ini baru kita bisa hitung 2 pangkat 7 berapa. Hasilnya 128 ya. Jadi penggunaan perkalian jumlah pangkatnya tinggal dijumlah dengan syarat angka dasarnya adalah sama. Selanjutnya yaitu contoh kedua, itu adalah saya mencoba untuk menggunakan pangkat negatif. Nah, kita langsung saja menggunakan bentuk umumnya ya. Jadi jika ada angka dasarnya yang sama dikalikan angka dasar perpangkatan dikalikan angka dasarnya sama, maka pangkatnya cukup dijumlah. Berarti langsung saja ini kita jumlah. Berarti ya angka dasarnya ditulis satu saja ya, ditulis satu saja. Kemudian nah, pangkatnya kita jumlah 4 ditambah negatif 5. Seperti ini, kita tulis seperti ini. Kemudian hasilnya adalah 2 pangkat negatif 1. Nah, kalau pangkat negatif seperti ini, boleh langsung berhenti seperti ini, atau kita buat pangkat positif. Berarti apa? Tinggal kita buat 1/2 pangkat 1. 1 tidak perlu ditulis. Bu, kalau itu pangkatnya 3, berarti ya 1/2 pangkat 3, kemudian kita hitung perkaliannya. Seperti itu. Ya. Untuk contoh yang lain perkalian itu sudah ada di buku, sudah jelas. Sekarang kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat yang kedua ya. Jadi yang kedua itu adalah operasi pembagian bilangan berpangkat. Nah, bentuk umumnya sudah saya tuliskan sama seperti di buku kalian ya. Jadi jika ada A, ingat A itu bilangan real. Jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya itu akan dikurangi ya. Jadi yang pertama, jika perpangkatan dikali angka dasarnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Nah, sekarang jika dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Yang atas dikurangi dengan yang bawah. Pangkat yang atas dikurangi dengan yang bawah. Bagaimanakah asal usulnya atau pembuktiannya? Kita buktikan melalui contoh ya. Di papan sudah Budha tuliskan. Jadi 2 pangkat 5 itu dibagi dengan 2 pangkat 3. Bagaimanakah menyelesaikan ini? Jadi kita selesaikan dulu secara manual ya, agar membuktikan bahwa sifat ini benar. Saya tuliskan seperti ini. Jadi 2 pangkat 5 itu berarti 2-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibagi dengan 2 kali 2 kali 2. Yang atas kamu lihat 2 sebanyak 5 dan 2 sebanyak 3, karena 2 pangkat 3 yang bawah. Kemudian kamu lihat kita bagi. Jadi kita bagi sesuai ini angkanya ya. Seperti ini. 2 habis dibagi 2. Kemudian yang kedua ini juga habis. Urutan ketiga juga habis. Kita lihat sisanya berapa? 2-nya sebanyak 2. Jadi sisanya tinggal 2 dikali 2. Nah, 2 kali 2 itu berapa? Kalau misal dibuat pangkat, berarti 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau kita menghitung secara langsung menggunakan bentuk umum operasi pembagian. Jadi ini ya, kita hitung secara langsung. Saya buat di sini. Nah, 2 pangkat 5, jadi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3
ya. Kita pakai sifatnya. Jadi karena ini pembagian dengan angka dasar atau basisnya itu sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi karena ini dibagi. Jadi 2 ditulis besar, pangkatnya kita kurangi. Nah, 5 dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2. Berapakah 2 pangkat 2? 4. Sama, ya. Jadi sifat ini terbukti, bentuk umumnya itu terbukti. Jadi karena nanti kalau kalian ketemu ada pembagian bilangan berpangkat yang angka dasarnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi, ya. Entah itu positif, entah itu pangkat positif maupun negatif, pokoknya intinya itu adalah pangkatnya akan selalu dikurangi. Pangkat yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Contoh selanjutnya itu adalah, ya, contoh kedua tetap sama operasi pembagian. Contoh yang kedua itu adalah jika ada 10 pangkat 2 itu dibagi dengan 10 pangkat 5. Meskipun penulisannya seperti ini, kita sudah tahu bahwa ini adalah yang di atas, ini yang di bawah, ya. Kemudian kita menggunakan sifatnya ini. Jadi langsung saja seperti di bukumu, di buku LKS, langsung saja. Karena ini pembagian berarti dan angka dasarnya sama, berarti pangkatnya cukup langsung dikurangi. Jadi 10, 2 dikurangi 5. 2 kurangi 5 berapa? Oh, ternyata negatif 3. Kamu ingat, jika kamu mendapatkan hasil akhir dengan pangkat negatif, maka silakan dibuat pangkat positif. Jadi ini menjadi pangkat positifnya berapa? Jadi ya 1/10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 berapa? Berarti ya 10 kali 10 kali 10 kali 10. Perkalian 10-nya sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah 1/1000. Nah, seperti ini. Oh iya, tambahan, kenapa Bu Ika belum menjelaskan tentang pecahan-pecahan, padahal di contohmu untuk pembagian dan pembagian dan perkalian itu ada pecahan. Kenapa belum saya jelaskan? Nanti akan saya jelaskan ketika kalian belajar setelah ini, operasi pemangkatan dari pembagian bilangan. Jadi itu ada ibaratnya double, sifatnya double, pakai pembagian atau pakai perkalian, kemudian dilanjutkan dengan satu sifat lagi, ya. Jadi nanti kalau kamu melihat di buku LKS, ketika kamu belajar untuk yang pecahan, contohnya misalnya yang halaman 10, yang B, di sana ada pecahan 1/5 pangkat 14 dibagi dengan 1/5 pangkat 12, itu menghasilkan pangkatnya dikurangi. Nah, di belakang ada pecahan 1/5 pangkat 2. Kita menggunakan sifat nanti yang selanjutnya. Jadi belum saya jelaskan. Nanti kita belajar bersama-sama, ya. Cukup kalian melihat contoh yang angkanya angka asli, bilangan asli atau utuh. Yang pecahan kita belajar di sifat berikutnya. Oke. Selanjutnya kita belajar operasi hitung yang ketiga, ya. Kita belajar tentang operasi pemangkatan. Jadi ketika ada bilangan berpangkat, kemudian dia dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya double. Jika secara bentuk umum itu adalah jika dia pangkat seperti ini, maka perpangkatannya itu artinya adalah dikalikan. Jadi angka berpangkat dipangkatkan lagi, jadi artinya cukup pangkatnya saja yang dikalikan, angka dasarnya tetap, ya. Kemudian saya akan jelaskan berdasar melalui contoh, ya. Kita buktikan melalui contoh. Misal Bu Ika punya contoh yang pertama adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 3 itu dipangkatkan lagi sebanyak 2, ya. Kita buktikan, kita tulis 2 pangkat 3 ingat sebanyak 2. Ini sebanyak 2. Nah, sebanyak 2. Kemudian kita jabarkan. 2 pangkat 3 berapa? Berarti 2 kali 2 kali 2. Satu lagi dikali, ingat ya, ini kan sebanyak 2, berarti ini kita jabarkan 2 kali 2 kali
dikali 2 sebanyak 3. Jadi ini yang belakang, ini yang depan. 1 2 3 dikali 1 2 3 sebanyak 3. Kemudian kalau kita hitung, berarti totalnya ini ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Jadi artinya adalah dia bisa ditulis 2 pangkat 6 ya. Kemudian kalau kita menggunakan sifat ini, nah, kita akan buktikan. Nah, saya taruh di sini. 2 pangkat 3 dikalikan dipangkatkan 2 lagi. Kita menggunakan sifat. Berarti artinya adalah, apakah hasilnya sama? Berarti pangkatnya tinggal dikali 3 dikali 2, berarti hasilnya 2 pangkat 6. Duh, hasilnya akan sama. Ini kamu lihat sama. Nah, ini menghitung secara manual, jadi kita membuktikan apakah sifat itu betul. Sedangkan yang kedua ini adalah cara langsung menggunakan sifat atau menggunakan operasi pemangkatannya, hasilnya akan sama. Nah, kemudian kalau sampai sini berarti hasilnya berapa? Kita harus mencari hasilnya. Lewat sini boleh, ini boleh, hasilnya kan sama saja. Saya hitung dari sini saja. Berarti 2 pangkat 6 adalah hasilnya adalah 64. Ini 64. Nah, hasilnya 64. Contoh yang kedua itu jika pangkatnya adalah pecahan ya. Sifatnya akan tetap sama, tinggal dikali saja ya. 5 pangkat 2 per 3 dipangkatkan 2 per 3, berarti tinggal pangkatnya kita kalikan. 5 pangkat 2 per 3 dikali 3 per 2. Ini sama dengan contoh di bukumu halaman 10 yang E ya, yang E. Berarti hasilnya adalah 5, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6. Berarti 5 pangkat 1 artinya adalah 5. 6 bagi 6 kan 1, jadi artinya adalah 5. Selanjutnya kita akan belajar operasi pemangkatan dari perkalian bilangan ya, yang halaman 11. Yang halaman 11 silahkan dibuka. Operasi pemangkatan dari perkalian bilangan. Di sana ada sifat bahwa jika A dikali B dalam kurung pangkat N, maka akan berlaku sifat A pangkat N kali B pangkat N. Jadi artinya itu angkanya atau angka dasar itu bisa dikali terlebih dahulu baru dipangkatkan, atau dipangkatkan masing-masing. Jadi pangkatnya ini dibagi masing-masing, atau A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi hasilnya belakang dengan hasil yang depan itu sama saja ya. Kita akan buktikan. Oke, kita buat berdasarkan contoh ya. Kita akan buktikan bahwa apakah benar bahwa A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi ketika angka dasarnya dikali kemudian dipangkatkan, apakah sama hasilnya jika dipangkatkan masing-masing? Jadi dihitung sendiri-sendiri ya. Kita lihat. Nah, kita akan buktikan dari ruas kiri. Ruas kiri berarti saya beri contoh, misal 2 kali 3 pangkat 2, apakah hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2? Kita akan buktikan. Ruas kiri berarti yang depan ini ya. 2 kali 3 hasilnya adalah 6 pangkat 2 ya. Berarti kalau 6 pangkat 2 berarti hasilnya berapa? Ya 6 dikali dengan 6, hasilnya 36. Sekarang jika dia pangkatnya masing-masing, tidak dikalikan terlebih dahulu, jadi pangkatnya saja ya. Kita akan hitung. Nah, Bu, ini kan perkalian, apakah pangkatnya bisa dijumlah? Tidak bisa. Kenapa? Kamu lihat bahwa ini angka dasarnya beda, jadi tidak berlaku sifat operasi yang perkalian. Tidak berlaku karena apa? Karena angka dasarnya beda, yang 1 2, yang 1 3. Jadi tidak boleh pangkatnya dijumlah. Dia hanya berlaku jika angka dasarnya sama. Jika 2 ya 2, 3 ya 3. Kalau beda seperti ini tidak boleh. Jadi kita harus menghitung satu persatu atau menghitung manual. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 dikali 3 pangkat 2 berapa? Berarti 3 kali 3 9. 4 dikali 9 berapa? 36. Kamu lihat,
ternyata terbukti bahwa hasilnya adalah sama. Nah, jadi berlaku hukum atau sifat ini ya. Jadi kalau kamu menghitung seperti ini, itu sama saja dengan menghitung seperti yang di depan. Selanjutnya kita belajar untuk yang kelima, yaitu adalah, kamu lihat halaman 11, operasi pemangkatan dari pembagian bilangan ya. Jadi saya tuliskan, jika ada A per B pangkat N, maka itu bisa diartikan dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N ya. Jadi dibagi angka dasarnya dibagi terlebih dahulu baru dipangkatkan, atau kita pangkatkan masing-masing terlebih dahulu baru dibagi. Jadi dibalik ya. Ini dibagi terlebih dahulu baru dipangkatkan, atau kita pangkatkan dulu masing-masing baru dibagi. Ingat, Bu, ini kan pembagian, kenapa tidak menggunakan pengurangan? Kamu lihat bahwa ini A, ini B. Berarti artinya apa? Berarti ini angka dasarnya beda. Kalau misalnya yang atas 2, contohnya misalnya yang atas 2, yang bawah 3, 5, ini yang bawah 6, seperti itu. Tapi kalau jika angka dasarnya sama, maka akan boleh berlaku sifat pembagian bilangan berpangkat. Pembagian dengan pangkatnya dikurangi yang awal tadi ya. Karena ini angka dasarnya beda, jadi tidak boleh. Kita harus menghitung satu-satu jika ada seperti ini. Saya beri contoh kita akan buktikan. Misal contoh yang pertama adalah misalnya 4 per 2 dipangkatkan dengan 2. Apakah hasilnya akan sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2? Jadi ini dibagi dulu baru dipangkatkan. Kalau yang kedua ini dihitung masing-masing, jadi ini dihitung berapa, ini berapa. Kita akan membuktikan, jadi kita akan buktikan dari ruas kiri, jadi depan, dengan ruas kanan, jadi yang belakang ini. Apakah hasilnya sama? Kita lihat ya. 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2. Pangkatnya berapa? 2 pangkat 2 berapa? Berarti 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sekarang kita hitung jika dia pangkatkan masing-masing. 4 pangkat 4 berapa? 4 pangkat 2 berapa? Berarti kan 4 kali 4. Berarti hasilnya 16. Dibagi 2 pangkat 2 berapa? Berarti kan 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Maka ini sama. Jadi terbukti bahwa hasil penghitungan melalui yang depan akan menghasilkan hasil yang sama jika sifatnya dirubah menjadi yang belakang ya. Oh iya, tambahan, ini catatan. Jadi ini dengan syarat apa? B-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Jika dibagi dengan 0 ya, maka jika nanti dibagi 0, maka tidak mungkin itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Misal contohnya B-nya itu 0, berarti misal 2 bagi 0, 3 bagi 0, berarti 0 dikali berapa hasilnya 2. Tidak ada, jadi tidak terdefinisi. Makanya syaratnya pembagian itu boleh berlaku jika B-nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita akan belajar berbagai macam contoh ya, tolong disimak baik-baik. Kemudian kalian catat dalam bukumu dari materi awal tadi ya. Yang pertama, jika kalian diberikan contoh seperti ini ya. Nomor 1 per 2 pangkat 2 dikalikan dengan 1 per 2 pangkat 3. Kamu lihat, karena ini perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Sama-sama setengah ya, berarti tinggal setengah. Saya buat seperti ini. Oke, silakan disimak. Jadi saya hitung di sini ya, sebelah sini. Jadi untuk yang pertama, karena basis perpangkatan dengan basis yang sama, perkalian pangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Karena sama-sama setengah, berarti tinggal setengah. Berapa jumlahnya? Ini saya buat
Berarti berapa? Ya 2 ditambah 3. Artinya apa? Berarti 1/2 pangkat 5. Nah, kalau sudah seperti ini saya kurung. Nah, kalau sudah menghitung seperti ini, maka kita ingat pecahan ya, atau ini sama dengan pembagian 1 dibagi 2 kemudian pangkat 5. Berarti artinya apa? Kita kalikan 1/1. Jadi atas kita pangkatkan 1/1. Jadi atas kita pangkatkan sendiri, bawah kita pangkat sendiri. Kalau kita mau menyelesaikan, berarti berapa? Ya 1/5 per 2 pangkat 5. 1/5 berapa? Berarti tetap 1. 1 kali 1 kali 1, 1 kali sebanyak apapun hasilnya akan tetap 1. 2/5 berapa? Hasilnya adalah 32. Selesai. Itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita belajar untuk contoh yang kedua. Ini pembagian dengan angka dasar atau basis sama. Jadi kita ingat kembali bahwa jika pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama atau angka dasar yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Kalau dikali berarti pangkat dijumlah, kalau dibagi berarti pangkat dikurangi, dengan syarat angka dasarnya sama. Kita lihat, ternyata angka dasarnya sudah sama, yaitu 2/5, sama-sama 2/5. Berarti ini tinggal kita kurangi saja pangkatnya. Saya hitung di sini. Jadi 2/5 pangkatnya kita kurangi, 14 dikurangi 12, hasilnya adalah 2/5 pangkat 2 ya. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita hitung 1/1. Jadi atas kita pangkatkan sendiri, bawah kita pangkatkan sendiri. Berarti 2 pangkat 2, 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 5 pangkat 2 berapa? 25. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar nomor 3 ya. Yang nomor 3 ini merupakan campuran. Jadi ada pecahannya, ada pembagian, ada perkalian. Angkanya juga beda. Maka bagaimanakah cara menyelesaikan? Kita lihat yang nomor 3 ya. Jadi 1/2 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Bu, kalau beda seperti ini, apakah kita menghitung 1/1? Bisa, tapi mungkin akan lebih sulit ya. Kamu misal menghitung 1/2 pangkat 3 hasilnya berapa, dibagi 8 pangkat 3 hasilnya berapa, kemudian dikali 2 pangkat 2 hasilnya berapa. Itu kalau kita menghitung manual, itu akan mendapatkan angka yang sangat banyak sehingga mempersulit kalian untuk menghitungnya nanti. Nah, bagaimanakah caranya? Caranya kita sederhanakan dulu menjadi angka dasar yang sama. Kamu lihat, jika 1/2, 8, dan 2, dia sebenarnya mempunyai berasal dari kelipatan yang sama ya, yaitu kita bisa simpulkan bahwa dia kelipatan 2. Kita lihat 1/2, ini kan 2, 8 itu hasil dari 2 kali 2 kali 2, jadi 2, asal-muasalnya dia kelipatan 2. Kemudian juga ada 2, jadi sebenarnya dalam soal itu masih ada hubungannya. Jadi kita harus menyederhanakan ya. Kita sederhanakan dulu. Jadi ini saya hitung 1/2 dipangkat 3 dibagi dengan, nah 8-nya ini kita harus ubah agar basisnya dia sama ya. Kita buat, karena ini kelipatan 2, kita buat bahwa basisnya kita buat 2. Jadi 8 itu asalnya dari mana? Jadi dari 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3. Kita rubah. Berarti dibagi 2 pangkat 3. Terus pangkatnya ini kemana? Pangkatnya di luar. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 ini awalnya adalah 8 ya. Dan 3-nya ini itu adalah asli dari soal. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 2. Sekarang kamu lihat bahwa basisnya ini sudah sama semua 2. Tapi ini kenapa ada pecahannya, Bu? Nah, kita hitung dulu satu persatu ya. 1/2 kita buat seperti ini, berarti 1/2 pangkat 3 kita kalikan satu-satu. Nah, jadi kan 1 pangkat 3 hasilnya tetap 2 pangkat 3, sama dengan sifat.
Jadi di sifat operasi hitung ini kalian harus menghafalkan semuanya. Jadi dari sifat nomor 1 sampai 5 itu bisa digunakan dalam satu soal. Jadi nyambung. Setelah perkalian, ada perpangkatan lagi dikalikan, kemudian ada dibagi lagi. Jadi terkadang dalam satu soal kita bisa menggunakan seluruh operasi hitungnya. Bukan cuma satu saja, ya. Jadi harus kalian hafalkan, ya. Yang kedua, kamu lihat, jadi 3 kali 3, ingat sifatnya ya. Pangkat dipangkatkan lagi berarti artinya pangkat dikali. Jadi 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 kali 3 berapa? 9 dikali 2 pangkat 2. Bu, kalau setelah ini bagaimana? Setelah ini kamu lihat, ini masih ada pecahan ya, masih di bawah, posisinya tidak sama. Jadi kita rubah agar posisinya dia sama, berarti kita naikkan ke atas ya. Kalau kita naikkan ke atas berarti pangkatnya diganti dengan pangkat negatif, dia berubah jadi 2 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 2. Kamu lihat sekarang dia basisnya sudah sama, hanya pangkatnya saja ini negatif karena dia aslinya berasal dari 1 per ya. Kemudian kalau setelah ini bagaimana? Setelah ini kita sudah bisa menghitung ya, kita bisa menghitung secara langsung. Jadi basisnya ini sama, tinggal kita hitung 2 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat 9 berarti 2. Ingat kalau pembagian dengan basis yang sama, berarti apa? Berarti pangkatnya dikurangi, negatif 3 dikurangi 9. Kemudian ini dikali berarti dijumlah, berarti langsung saja dihitung. Jadi di double itu sudah boleh karena dasarnya sama, dikurangi 9 ditambah 2. Bu, kenapa bisa seperti itu? Kamu lihat, ini dikurangi karena operasi yang depan adalah dibagi, kemudian di belakang ditambah karena operasi yang belakang dikali. Bu, kenapa boleh didouble banyak seperti ini? Karena dasarnya sudah sama ya. Jadi dasarnya sudah sama, jadi boleh didouble langsung saja, basisnya sudah sama. Jadi kita hitung negatif 3 dikurangi 9 ditambah 2, hasilnya adalah, jadi kita hitung, jadi negatif 3 dikurangi 9, saya hitung satu-satu saja. Negatif 3 dikurangi 9 berarti negatif 3 dikurangi 9 negatif, jadi negatif 12 ditambah 2, nah berarti 2 dikurangi min 10, berarti hasilnya adalah 2 pangkat negatif 10. Bu, kalau mau dibawa ke pangkat positif boleh, jadi menjadi 1 per 2 pangkat 10, selesai. Bu, kalau mau dicari hasilnya boleh, silakan dihitung 1 per 2 pangkat 10 itu hasilnya berapa ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh nomor 4 ya. Ini nanti kita belajar banyak contoh, jadi nanti kalau di matematika itu lebih sering langsung aplikasi ke contoh agar lebih paham ya. Jadi nomor 4 ini adalah contoh hampir sama dengan nomor 3 ya. Jadi dia seperti angkanya beda, tapi perlu kamu tahu meskipun angkanya beda, kita harus tahu apakah dia berasal dari kelipatan yang sama ya. Kita lihat 3 pangkat 2 di pangkat 3, kemudian dikali 2 pangkat 7 pangkat negatif 2 dibagi 3 pangkat negatif 5. Sekarang kita hitung ya. 3, saya tulis lagi, 3 pangkat 2 pangkat 3 dikali 27 negatif 2 dibagi 3 pangkat negatif 5. Ini kita bisa hitung, ingat pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali, berarti 2 kali 3 hasilnya 6 dikali, nah 27, kita lihat, kita tahu bahwa 27 itu berasal dari kelipatan 3, jadi ini bisa disederhanakan menjadi angka 3, jadi nanti basisnya akan sama, semuanya angka 3. 27 berasal dari 3 dikali 3 dikali 3, berarti 3 nya ada 3 kali, berarti 27 itu artinya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 negatif 2, ini asli dari soal, ini perubahannya dibagi dengan 3 pangkat negatif 5 ya.
ini kita sederhanakan dulu. 3 pangkat 6 ini menunggu, ini dihitung, berarti 3 kali negatif 2 berapa? 3 kali di pangkat negatif 6, nah, 3 pangkat 5. Sekarang dasarnya sudah sama atau basisnya sudah sama, maka cukup menghitung pangkatnya saja ya. Meskipun ini double-double, jadi hitung ada kali ada bagi, tapi kalau dasarnya sudah sama bisa langsung dihitung berbarengan. Jadi tinggal 3, 6, perkalian diapakan? Dijumlah, pembagian diapakan? Dikurangi, negatif 5. Yang depan kita hitung dulu. 6 ditambah negatif 6, hasilnya adalah 0. Ini dikurangi negatif 5, hasilnya adalah 3 pangkat 5 ya. Bu, 0 dikurangi negatif 5, kenapa kok bisa 5? Silahkan diingat kembali pelajaran kelas 1, saya tidak akan jelaskan lagi, kalian sudah kelas 9. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? Silahkan dikalikan, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. Selanjutnya kita belajar nomor 5 ya. Nomor 5 ini kita belajar jika dia dipangkatkan, bilangan berpangkat ya, bentuk pecahan bilangan berpangkat kemudian dibagi, tapi pecahannya tidak sama, beda dengan yang nomor 2, pecahannya sama, jadi tinggal pangkat dikurangi. Nah sekarang untuk yang nomor 5 itu pangkatnya tidak sama, jadi bagaimana cara menghitungnya? Apa maksudnya? Bilangan dasarnya tidak sama, jadi bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita akan belajar. Berarti saya tuliskan dulu negatif 2/3 pangkat 5 dibagi dengan 4/3 dibagi 2. Nah ini bisa dihitung jika kita cari dulu apakah dia mungkin berasal dari kelipatan yang sama dengan nomor 3 dan 4 tadi. Jadi kita harus mencari dulu apakah dia mempunyai kemungkinan bahwa dia berasal dari kelipatan yang sama, punya hubungan. Jadi untuk yang negatif 2/3 dibagi 4/3 itu apakah ada kelipatan yang sama? Kita rubah dulu. Ternyata setelah kita amati bahwa negatif 2/3 dibagi dengan 4/3, ini dasarnya saja ya, itu 4/3 nya bisa kita rubah sehingga mempunyai angka dasar yang sama dengan lawannya ya. Contohnya kita bahas seperti ini, negatif 2/3 dibagi 5 dibagi, nah sekarang 4 nya ini bisa dirubah. Kenapa? 2, ini angka dasar 2, berarti 2 pangkat berapa? Pangkat 2. Ingat 2 kali 2 hasilnya adalah 4/3 pangkat 2. Nah baru sekarang bisa dicari ya. Kemudian kita cari seperti ini, kita kalikan. Kenapa? Bu, ini pembagian pangkatnya tinggal dikurangi. Ingat, ini ada pangkat, jadi kita harus mencari cara bagaimana caranya ini bisa diselesaikan ya. Kita gunakan ini, kita kalikan saja, negatif pangkatnya kita kembalikan, 3 pangkat 5 dibagi ini dikali, berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 3 pangkat 2. Jadi ibaratnya pangkatnya ini dibagikan ke masing-masing ya, pakai sifat tadi. Kemudian nah setelah ini kamu lihat ini adalah pembagian, kita bisa rubah seperti ini, dikali, ingat pembagian adalah pecahan, ketika dirubah menjadi perkalian dia bisa dibalik ya, dia dibalik menjadi 3 pangkat 2/2 pangkat 2 pangkat. Nah kemudian kita sederhanakan, ini kita hitung, negatif 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 4 ya, seperti ini. Baru kita akan hitung. Nah saya tulis seperti ini, kita hitung, ini bisa kita buat seperti ini, negatif 2 pangkat 5 atas dikali atas, 3 pangkat 2 bawah kali bawah, 3 pangkat 5 dikali
2 pangkat 4. Kalau sudah seperti ini, kita ibaratnya bisa mencoret, atau kita meskipun letaknya tidak sama, misal ini di depan 2-nya, ini di depan, di belakang 2-nya, ini 3-nya di depan, ini 3-nya di belakang, ini bisa kita hitung ya sendiri-sendiri. Jadi dibalik nggak apa-apa, misal ini dengan 3 dengan 3, 2 dengan 2, karena ini pembagian berarti 2-nya negatif 2 dengan 2, 5 dikurangi 4 sifatnya dibagi, kemudian dikali ini 3, 2 dikurangi 5 ya. Jadi 3 kita gabung dengan 3, kita hitung dengan 3, 2 kita hitung dengan 2 atau negatif 2 ya. Saya buat seperti ini negatif, negatifnya ini di luar, negatif 2/3, maaf tadi negatif 2/3. Jadi ini nanti kalau dia dikalikan otomatis hasilnya pasti akan negatif. Jadi saya buat negatifnya di depan seperti ini. Jadi 2-nya saja yang saya ambil, negatifnya saya tulis di depan. Kemudian 5 dikurangi 4 berapa? Berarti 5 dikurangi 4, 2 pangkat 1 dikali 3 dikurangi 5, 2 dikurangi 3, 5 berapa? Berarti 3 pangkat negatif 3. Nah, setelah ini bagaimana? Berarti hasilnya adalah hasilnya adalah 2. Ini kita, karena ini pangkat negatif, berarti kita ubah menjadi pangkat positif dengan angkanya kita bawa ke bawah atau jadi pecahan, berarti per 3 pangkat 3, ini negatif. Nah, hasilnya berapa? Berarti hasilnya negatif 2, 3 pangkat 3 berapa? 27 ya, seperti ini. Jadi hasilnya negatif 27. Jadi ini seperti kita harus tahu dari bab pertama, dari pelajaran pertama kita harus tahu sifatnya, tetap kita gunakan pangkat 0, pangkat negatif jadi positif, pangkat 0 itu berapa, jadi kita harus tetap hafalkan. Selanjutnya untuk contoh yang terakhir, jadi contoh yang nomor 6 ya, 4 dibagi dengan X pangkat 3, kemudian dipangkatkan, jadi kedua-duanya dipangkatkan negatif 2. Ini caranya, saya tulis ini. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan pangkatnya, kita buat satu persatu. Jadi negatif 2 ini nih dibuat satu persatu, jadi pangkatnya masing-masing. Jadi 4 pangkat negatif 2 per X pangkat 3. Nah, ibaratnya dibagi satu persatu ya. Jadi dibagi dengan atasnya, bagi dengan bawahnya, ya. Kemudian ini kita hitung, jadi 4 negatif 2 per X pangkat 3 negatif 2. Ini silahkan dihitung masing-masing. Karena ini pangkat negatif, jadi kita bisa kita hitung dulu yang bawah. Jadi 4 pangkat negatif 2 per X 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6. Sana, karena pangkatnya sama-sama negatif, berarti bagaimana caranya biar jadi pangkat positif? Berarti kalau di atas dia akan berubah jadi positif jika dia di bawah, jadi pindah ke bawah ya, jadi pindah jadi penyebut. Kalau dia awalnya penyebut atau di bawah seperti ini, pangkatnya negatif, dia akan berubah jadi pangkat positif jika dia pindah ke atas. Jadi kalau dia negatif di atas, dia akan jadi positif jika dipindah ke bawah jadi penyebut. Tapi jika dia berasal dari bawah, berasal dari penyebut ya, yang bawah, maka dia akan berubah jadi positif pangkatnya jika dia ada dirubah di atas, jadi pindah tergantung lokasi. Jadi ketika dia akan pindah tempat, entah itu dari penyebut atau dari pembilang, dia akan berubah jadi positif ya. Begitu kebalikannya, jika dia asalnya positif, kamu pindah letaknya jadi misal di bawah atau di atas, misal dia awalnya penyebut, di bawah dia negatif, biar jadi positif dia kamu pindah ke atas. Tapi jika dia berada di atas, dia negatif, dia akan berubah jadi positif kebalikannya jika dipindah ke bawah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kita berubah menjadi X-nya berada di atas dan 4-nya pangkat 2 berada di bawah, karena kita akan berubah jadi positif. Berarti X pangkat 6 per 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 4, 16.
Jadi hasilnya adalah X pangkat 6 per 16. Oke. Untuk video kali ini selesai untuk materi operasi hitung pada bilangan berpangkat ya. Silakan simak video berikutnya membahas tentang bagaimanakah cara menyelesaikan tugas kalian yang halaman. Jadi kalian akan mengerjakan yang halaman 12. Jadi yang halaman 12 ini nanti silakan kalian kerjakan ya, dari tugas kelompok 1 sampai halaman 13. Dari tugas kelompok 1, tugas kelompok 2, 1 2 3 dan tugas individu 2, 1 2 3 4 5 ya. Jadi silakan kalian kerjakan. Kemudian simak video berikutnya yang akan membahas bagaimanakah menyelesaikan soalnya jika seperti ini ya, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan. Oke. Selamat belajar, jaga kesehatan dan selalu istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.